Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja, hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu pada pagi yang indah ini, karena kasih Tuhan yang sepanjang hidup kami tidak henti-hentinya tercurah dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan membuka dan merenungkan firman-Mu. Mari tuntun kami dengan kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan kami mengerti serta kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita adalah tidak ada yang mustahil baginya. Tae tuballe dio olona puang. Doa adalah napas hidup orang percaya. Sebagai orang percaya, kita mengamini ungkapan ini. Sekalipun doa bagi sebagian orang sering dianggap tidak selalu menjawab, namun sisi lain dari doa itu dapat kita lihat dari kisah persoalan Paulus yang berdoa bagi jemaat di Efesus. Lewat Paulus, kita melihat bahwa doa dapat menjadi satu bentuk pernyataan kasih kita kepada sesama. Ia tidak semata-mata berdoa untuk kepentingannya sendiri, tetapi ia berdoa agar semua orang juga dapat menyadari dan mengenal kasih Allah yang begitu kuat. Paulus berdoa karena ia meyakini dengan sungguh kuasa Allah telah mengubahkan hidupnya, pun mampu mengubahkan mereka. Sebagai jemaat yang masih kental dengan kebiasaan menyembah dewa-dewi kesuburan yang dianggap menjadi sumber berkat serta tunduk kepada kaisar, Paulus berdoa agar mereka berbalik kepada Yesus dan beroleh berkat rohani oleh tuntunan Roh Kudus yang menolong mereka memahami dan menikmati kasih Kristus yang tak terukur. Akhirnya Paulus berharap jemaat akan mengerti bahwa Allah satu-satunya sumber kehidupan mereka. Allah yang akan berkarya dalam kehidupan umatnya lebih dari apa yang dapat mereka pikirkan. Percayalah akan kuasa Allah. Sampaikan isi hatimu kepadanya dengan iman bahwa Ia berkuasa atas seluruh hidupmu. Bukan hal yang mustahil baginya untuk menyatakan hal-hal yang mungkin melebihi apa yang kita minta dan pikirkan. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa pada dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu pada pagi ini. Engkau telah menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Sehingga pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini ya Bapa. Berkati kami dalam setiap aktivitas hidup kami, dalam pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini boleh menjadi teladan, menjadi terang bagi sekitar kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah. Kami mohon Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan, baik itu lewat tangan para dokter, para medis, dan obat-obatan. Biarlah saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh boleh pulih dan sehat kembali karena kuasa dan pertolongan-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk orang tua kami yang dalam usia emasnya. Kau berkati, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Biarlah Tuhan yang selalu hadir bersama dengan mereka. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia, baik itu usia perkawinan maupun usia kelahiran. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa juga untuk anak-anak kasih kami yang sedang dalam bangku pendidikan. Yang Kau berkati, berikan hikmat, sehingga suatu kelak anak-anak kasih kami ini bisa menggapai cita-citanya karena kuasa dan pertolongan-Mu. Tuhan apa yang dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang merancang kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.